Selamat datang kembali wahai para pejantan tangguh kesayangan Bude Yanti Jubaidah. Pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil memurnikan bunga kehidupan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Pil Lightning juga telah bergabung bersama di atas langit. Lalu guntur yang sangat besar ini segera bergabung menjadi petir yang tebal di udara. Kemudian suara gemuruh pada saat ini terasa mengakibatkan seolah-olah udara dan tanah bergetar. Lalu awan petir yang menyelimuti guntur ini benar-benar sangat besar. Bahkan awan petir ini benar-benar bisa dilihat di tempat lain yang sangat jauh. Lalu banyak orang di luar Xiao Mansion juga pada saat ini telah menyaksikan pemandangan ini. Bahkan semua orang menyadari bahwa Pil Lightning pada saat ini telah muncul di atas Xiao Mansion sebanyak 2 kali berturut-turut. Lalu banyak perbincangan yang pada saat ini segera terjadi di kerumunan. Mereka bertanya-tanya mungkinkah seseorang pada saat ini menerobos 2 kali berturut-turut. Lalu kerumunan pada saat ini juga segera memberitakan Xiaoyan dan pergerakan dari Pil Palace. Berita kematian dari Dan Yan benar-benar telah tersebar di seluruh kota Juxi. Selain itu mereka juga telah mendapatkan kabar bahwa orang yang melakukan hal ini adalah Xiaoyan. Semua orang pada saat ini menyadari sepertinya pertempuran besar akan segera pecah. Apalagi Pil Palace adalah monster yang memainkan peran penting di kota raksasa ini. Oleh karena itu jika pertempuran ini benar-benar terjadi akan ada banyak kekuatan di sekitarnya yang akan sangat terpengaruh. Setelah kematian dari Dan Yan membuat Pil Palace telah memutus semua tersedia pil di pasar, dan pengaruh dari hal ini pun langsung segera menyebar ke seluruh kota Juxi. Sementara itu di Xiao Mansion pada saat ini sosok Xiaoyan kembali bergegas ke langit. Xiaoyan menghadapi 5 halilintar yang digabungkan menjadi satu. Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya karena pada saat ini kekuatan Xiaoyan telah melonjak, dan dengan teknik 1000 kaki tanpa bayangan andalan Xiaoyan, pada akhirnya Pil Lightning ini benar-benar tidak berkutik dan awan petir di langit benar-benar dibombardir. Lalu setelah mengatasi Pil Lightning ini sosok Xiaoyan pun bergegas turun. Dan dengan lambaian tangannya Xiaoyan segera mengambil bunga kehidupan dan menggenggamnya di atas telapak tangannya. Lalu setelah itu Xiaoyan mengubahnya menjadi 5 ramuan dan ramuan itu bersinar warna-warni. Kemudian Xiaoyan pun lanjut memasukkan 5 pil ini ke dalam mulut 5 orang anggotanya terkecuali Nan Erming. Lalu semua orang mulai mengeluarkan jejak udara putih dan aura yang semula tipis pada saat ini mulai naik. Melihat hal ini Xiaoyan menghela nafas lega sebelum akhirnya segera berjalan mendekat ke arah Nan Erming. Lalu Xiaoyan meletakkan tangannya di atas Nan Erming dan perlahan segera menutup matanya. Xiaoyan berjalan ke dalam pikiran Nan Erming dan semua hantu di tubuh Xiaoyan mengalir keluar. Lalu roh hantu ini segera mengalir ke dalam tubuh Nan Erming di dalam kegelapan. Di dalam benak Nan Erming Xiaoyan terus berjalan mendekat dan pada saat ini melihat sosok Nan Erming sebelum akhirnya segera memegang tangan Nan Erming. Lalu mata jiwa Nan Erming perlahan terbuka setelah Xiaoyan meminta untuk membuka matanya. Mata Nan Erming pun terbuka tetapi pada saat ini tatapannya kosong dan jiwanya menghilang. Lalu di dalam lautan kesadarannya Nan Erming pun segera bertanya apakah pada saat ini dirinya akan mati. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menatap ke arah Nan Erming. Xiaoyan ingin membantu Nan Erming menyerap bunga kehidupan. Akan tetapi bunga kehidupan ini tidak dapat menyembuhkan luka Nan Erming untuk saat ini. Hal ini masih mungkin untuk menyelamatkan jiwa Nan Erming dan ditambahkan dengan Xiaoyan yang menggunakan kekuatan roh hantu untuk menarik kembali jiwa Nan Erming. Maka Xiaoyan berharap jiwa Nan Erming akan kembali memadat dan sekuntum bunga besar akan diletakkan di atas jiwa Nan Erming. Lalu pada akhirnya Xiaoyan segera melakukan semua yang dirinya inginkan di dalam lautan kesadaran jiwa Nan Erming. Kemudian vitalitas yang kuat dari bunga kehidupan mulai terlepas dan pada bunga itu ada titik-titik cahaya tersebar dan terkondensasi menuju Nan Erming. Jadi hal ini bertujuan agar jiwa dari Nan Erming pada saat ini tidak tersebar. Sementara itu Nan Erming tampak sedih dan dirinya mengetahui situasinya pada saat ini.
lalu dirinya pun pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan jika dirinya mati bisakah Tuan Muda Xiao Yan tidak memberitahu Huo Hong'er siapa yang membunuhnya? Dirinya tidak ingin Huo Hong'er terlibat dalam pertempuran. Nan Erming pada saat ini benar-benar berharap bahwa Huo Hong'er bisa hidup bahagia di masa depan. Nan Erming pada saat ini benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya sama sekali. Nan Erming bahkan tidak bisa merasakan sakit dan rasa hampa pada saat ini memenuhi jiwanya. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan segera menghibur Nan Erming dengan berkata agar Nan Erming jangan khawatir. Xiao Yan pada saat ini sepertinya memiliki cara untuk menyelamatkan Nan Erming. Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan saudara laki-lakinya mengalami sebuah kecelakaan. Xiao Yan pada saat ini tampak serius dan sebelum Nan Erming dapat berbicara, Xiao Yan segera keluar dari ruang jiwa Nan Erming dan pada saat ini Nan Erming yang sudah menjadi jiwa perlahan menutup matanya. Lalu dua baris air mata spiritual terjatuh dan perlahan-lahan membasahi pipi Nan Erming. Kemudian Nan Erming pun bergumam bahwa dirinya khawatir dirinya benar-benar akan mati kali ini. Dirinya berharap bahwa Huo Hong'er di masa depan akan bisa menjaga hidupnya. Dirinya juga pada saat ini menggumamkan maaf kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Dirinya benar-benar khawatir bahwa dirinya tidak akan bisa bertarung berdampingan dengan mereka lagi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera membuka matanya dan pada saat ini menatap ke arah Huo Hong'er yang menatap ke arah Xiao Yan. Mata Huo Hong'er pada saat ini benar-benar merah karena menangis. Lalu Xiao Yan pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya merasakan sakit di hatinya menatap ke arah Huo Hong'er yang menangis. Xiao Yan segera menghibur Huo Hong'er dan berkata agar Huo Hong'er jangan khawatir. Karena Nan Erming akan baik-baik saja dan Huo Hong'er bisa tinggal di sini bersamanya. Nan Erming pada saat ini benar-benar membutuhkan Huo Hong'er untuk berada di sampingnya. Melihat keseriusan di mata Xiao Yan, tentu saja Huo Hong'er pada saat ini segera mengangguk dan dirinya benar-benar percaya kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera memandang ke arah King Mu'er dan yang lainnya. Kemudian Feng Feng juga terluka parah tetapi pada saat ini Feng Feng tidak diracuni. Selain itu bunga kehidupan ini sangat kuat dan cedera semua orang telah pulih dengan cepat. Lalu wajah mereka perlahan berubah dari pucat menjadi kemerahan dan semua orang pada saat ini benar-benar pulih. Mereka pada saat ini segera menyerap cairan obat yang dibuat khusus oleh klan Yao. Hal ini memiliki efek pemulihan yang sangat kuat pada orang yang terluka parah. Oleh karena itu efek obat ini dan cairan dari bunga kehidupan ini benar-benar mendapatkan hasil 2 kali lipat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Nan Erming. Pada saat ini hanya Nan Erming yang hanya tersisa jiwanya. Setelah itu Xiao Yan memandang ke arah Yao Aotian dan Xiao Yan pada saat ini merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Oleh karena itu Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan harus meminta bantuan dari Yao Aotian. Xiao Yan berkata bahwa situasi dari Nan Erming pada saat ini sangat buruk dan apakah yang bisa dilakukan oleh Tuan Yao Aotian. Yao Aotian pun mengerutkan kening dan berkata bahwa tubuh Nan Erming telah diserang oleh racun dan racun tersebut benar-benar nekrotik. Lalu hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Nan Erming dan itu adalah membentuk kembali tubuh. Xiao Yan pun mengerutkan kening setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yao Aotian, karena tidak mudah untuk membentuk kembali tubuh seorang Dodi, dan jika kekuatan tubuh tidak cukup maka tidak akan bisa menahan kekuatan jiwa, terlebih lagi sekarang waktunya hampir habis dan bagaimana cara mereka bisa membentuk kembali tubuh. Sementara itu di sisi lain Yao Aotian pada saat ini menghela nafas dan mulai lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa sepanjang sejarah hanya ada satu orang yang bisa melakukan pembentukan tubuh ini. Semua orang pada saat ini diam-diam mendengarkan dialog di antara Xiao Yan dan Yao Aotian. Sementara itu Xiao Yan juga segera bertanya dengan tergesa-gesa siapakah itu? Bisakah mereka menemukan orang tersebut untuk membantu? Mendengar hal tersebut Yao Aotian pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas berat setelah beberapa saat. Dirinya akhirnya lanjut berbicara dengan sedih ketika berkata bahwa dirinya tidak dapat menemukannya.
dirinya adalah Kaisar Iblis Tua yang menyampaikan resep tidak tertandingi milik Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar segera berseru apakah itu adalah Kaisar Iblis Tua Xuantian. Xiao Yan berpikir mengapa Xiao Yan benar-benar melupakan permasalahan ini. Kaisar Iblis Tua telah menaruh semua informasi dan pengetahuannya sepenuh hati dan jiwanya di sini. Bahkan semua resep atas karya dari Kaisar Iblis Tua Xuantian benar-benar telah diberikan kepada Xiao Yan. Lalu beberapa resep tidak cukup kuat untuk Xiao Yan buka di tahap sebelumnya. Akan tetapi sekarang Xiao Yan telah dipromosikan menjadi seorang alkemis peringkat ke-7 dan Xiao Yan ingin tahu apakah Xiao Yan bisa menemukan resep yang cocok. Lalu Xiao Yan pun segera mencari ke dalam cincin penyimpanannya dan mengeluarkan resep terus-menerus. Lalu Yao Aotian meneteskan air liur di sampingnya melihat banyaknya gulungan resep yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Karena bagaimana mungkin Yao Aotian tidak iri melihat banyaknya resep yang memiliki kualitas yang sangat tinggi ini. Sementara itu Xiao Yan membolak-balik gulungan satu persatu tetapi pada saat ini Xiao Yan masih belum menemukannya. Setelah cukup lama pada akhirnya Xiao Yan tiba-tiba melihat benda hitam seperti batu yang berada di sudut. Benda ini tampaknya sangat berbeda dari resep lainnya yang pernah dilihat oleh Xiao Yan sebelumnya. Lalu Xiao Yan pun segera mengeluarkan dan melihatnya dan Xiao Yan pada saat ini langsung terkejut. Kemudian Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan segera bergumam bahwa ini adalah batu kehamilan ilahi. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengobrak-abrik isi cincin penyimpanannya dan mengeluarkan gulungan hitam yang agak robek. Lalu Xiao Yan segera menutup matanya dan merasakan isi gulungan tersebut sebelum akhirnya mengerutkan kening. Xiao Yan merasakan gulungan ini dengan kekuatan spiritualnya dan tidak lama kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera membuka matanya. Kemudian ada cahaya yang bersinar di kedalaman mata Xiao Yan dan pada saat ini Xiao Yan segera mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Nan Erming pada saat ini bisa diselamatkan. Akan tetapi meskipun begitu batu kehamilan ilahi ini mungkin tidak akan cukup. Batu ini adalah batu kehamilan ilahi dan dikatakan bahwa batu itu tertinggal dari konsep awal segala sesuatu. Namun Xiao Yan masih belum bisa mengetahui apakah ini bisa memurnikan tubuh seorang Dodi, tetapi pada saat ini Xiao Yan yakin mungkin ini adalah sampel yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua, dan untuk menyempurnakannya Xiao Yan khawatir mereka membutuhkan batu kehamilan ilahi setengah ukuran gunung, dan jika begitu permasalahannya bagaimana bisa batu kehamilan ilahi seperti itu diperoleh dalam keadaan seperti ini? Apalagi tidak mudah untuk memiliki bagian kecil dari batu tersebut, terlebih lagi dengan ukuran yang sebegitu besar. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat batu hitam di tangannya dan bertanya kepada semua orang, pernahkah mereka melihat batu yang seperti ini? Semua orang pun segera melihat batu hitam di tangan Xiao Yan dan batu hitam itu menunjukkan warna keunguan di bawah sinar matahari. Pada saat ini semua orang bisa melihat ada sesuatu seperti jantung yang berdetak di dalam batu tersebut. Namun semua orang pada saat ini menggelengkan kepala mereka dan menyatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya. Melihat ekspresi semua orang pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasakan penyesalan di dalam hatinya. Lalu Xiao Yan pun berpikir di manakah dirinya bisa menemukan batu yang berukuran setengah gunung dari batu ini. Terlebih lagi ada hal lain yang diperlukan selain dari batu kehamilan dewa ini, dan hal itu juga cukup penting dan itu adalah roh hantu. Akan tetapi tugas yang paling mendesak pada saat ini adalah menemukan batu kehamilan ilahi atau kehamilan dewa. Hal itu bertujuan untuk menjaga jiwa Nan Erming tetap hidup selama periode waktu ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Chaos Immortality mengerutkan kening. Lalu setelah merenung sejenak sepertinya Chaos Immortality pada saat ini sedikit menyadari sesuatu. Pada akhirnya Chaos Immortality pun segera menatap ke arah Nan Erming dengan mata yang menyala. Dirinya pun berbicara kepada Huo Hong apakah dirinya pernah menyadari hal tersebut. Sepertinya Chaos Immortality memiliki sedikit kesan terhadap hal ini seolah-olah dirinya pernah melihatnya di suatu tempat. Akan tetapi hal ini benar-benar sudah lama sekali dan Chaos Immortality tidak ingat terlalu banyak.
Huo Hong-er yang mendengar perkataan tersebut pun segera menyerang air matanya dan semua orang segera memandang ke arah Huo Hong-er serempak. Huo Hong-er pun perlahan mengangkat kepalanya dan melihat batu hitam kecil yang berada di tangan Xiao Yan. Lalu alisnya seketika sedikit mengerut seolah-olah dirinya mengingat bahwa dirinya memiliki perasaan yang sama dengan Chaos Immortality, karena batu semacam ini sepertinya ada di dalam memori dari Huo Hong-er. Lalu ada beberapa kesan tetapi masih sedikit buram yang menunjukkan bahwa Chaos Immortality dan Huo Hong-er memang pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian Chaos Immortality juga pada saat ini segera mencoba untuk mengingatnya dengan keras. Dan pada akhirnya Chaos Immortality dan Huo Hong-er mengangkat kepala mereka dan hampir bersamaan segera berkata serempak. Lalu Chaos Immortality dan Huo Hong-er pada saat ini segera menyebutkan tempat yang bernama Pangkalan Rahasia. Chaos Immortality pun segera berkata bahwa dirinya ingat ketika dirinya masih muda. Di pegunungan primitif keluarga Warcraft mereka sepertinya ada batu besar di depan markas rahasia mereka, dan batu yang mereka lihat pada saat itu memiliki hantu hitam di dalamnya dan ayahnya bilang bahwa batu itu adalah batu kehamilan. Mendengar penjelasan dari Chaos Immortality ini Xiao Yan pun tertegun. Xiao Yan menyadari ada banyak bahan obat berharga di pegunungan primitif dari keluarga Warcraft. Apalagi bahan-bahan obat ini benar-benar hampir punah jika dicari di dunia luar. Lalu Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah Huo Kai Huang yang mengangguk sebagai bentuk persetujuan. Dan pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa ini belum terlambat dan mereka harus segera pergi sekarang. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menunda lebih lama lagi dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan api surgawi dilepaskan untuk membungkus Nan Erming. Setelah itu Xiao Yan pun menangkupkan tangannya ke arah Yao Aotian dan berkata bahwa dirinya akan mempercayakan Tuan Yao Aotian untuk menjaga semua orang di Xiao Mansion. Lalu Yao Aotian pun mengangguk menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat yang tampak serius dan semua orang tahu bahwa Xiao Yan sudah sangat cemas akan hal ini. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Sun Er agar Sun Er tetap tinggal di Xiao Mansion, karena tidak aman bagi Sun Er untuk keluar sekarang dan Sun Er bisa menjaga rumahnya dan menunggu Xiao Yan kembali. Lalu Sun Er pun mengangguk ringan sebelum akhirnya Xiao Yan segera membuat pengaturan dan setelah semuanya selesai, Xiao Yan segera mengajak Kai Lin dan memimpin kelompok untuk membawa Nan Erming yang tidak sadarkan diri menuju ke lubang cacing. Lalu singkat cerita kelompok Xiao Yan pada saat ini telah tiba di keluarga Warcraft. Lalu Xiao Yan segera menoleh ke arah Chaos Immortality dan segera bertanya di manakah pegunungan yang disebutkan. Xiao Yan menyadari bahwa pegunungan primitif ini benar-benar dilindungi dengan ketat, karena jangankan orang luar bahkan orang dari keluarga Warcraft juga tidak diperboleh untuk masuk. Sementara itu Chaos Immortality mengalihkan pandangannya ke arah Huo Kai Huang yang berada di sampingnya. Huo Kai Huang pun pada akhirnya segera berkata perlahan kepada semua orang. Huo Kai Huang menjelaskan kecuali dari Chaos Immortality dan Huo Hong-er maka mereka benar-benar sudah lama tidak memasuki pegunungan primitif ini. Karena Huo Hong-er sangat peduli kepada Nan Erming maka Huo Kai Huang tidak akan menghalanginya. Akan tetapi pada saat ini Huo Kai Huang masih membutuhkan persetujuan dari Chaos Overlord. Menanggapi hal tersebut Chaos Immortality pun segera berkata bahwa ayahnya seharusnya ada di aula keluarga. Akan tetapi ayahnya agak sulit diajak untuk berbicara oleh karena itu Chaos Immortality butuh beberapa patah kata dari Bibi Huo Kai Huang. Bibi Huo Kai Huang memiliki salah satu posisi terbaik di keluarga Warcraft. Oleh karena itu pada saat ini Chaos Immortality meminta bantuan Bibi Huo Kai Huang untuk berbicara. Dan pada akhirnya semua orang pun segera bergegas menuju ke aula dan mereka segera bertemu dengan Chaos Overlord. Lalu Chaos Immortality pun buru-buru menjelaskan situasi genting ini kepada Chaos Overlord. Kemudian Chaos Overlord pada akhirnya segera mengerutkan keningnya dan berkata dengan ringan tentu saja mereka semua tidak bisa pergi ke pegunungan ini. Mendengar perkataan dari ayahnya ini Chaos Immortality pun segera bertanya mengapa tidak, apalagi Xiao Yan dan Chaos Immortality adalah saudara. Oleh karena itu Chaos Immortality harus membantunya ketika dirinya dalam permasalahan.
bagaimanapun Chaos Immortality akan membawa mereka ke sana bahkan jika ayahnya tidak mengizinkannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chaos Immortality ini, hati Xiao Yan seketika menghangat. Xiao Yan pada akhirnya segera berjalan di depan Chaos Immortality dan menepuk pundaknya sebelum akhirnya mengepalkan tinjunya kepada Chaos Overlord. Xiao Yan memberikan hormat dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini memberikan penghormatan kepada Paman Overlord. Pada saat ini saudara Xiao Yan akan jatuh dalam kematian dan hanya dengan menggunakan batu kehamilan ilahi di pegunungan primitif yang bisa membantunya. Oleh karena itu apapun kondisinya selama Xiao Yan bisa melakukannya maka katakan saja kepada Xiao Yan karena Xiao Yan akan berusaha. Chaos Overlord pada saat ini seketika terkejut saat mendengar Xiao Yan menyebutkan batu kehamilan ilahi. Lalu dirinya pada akhirnya segera bertanya, bagaimanakah Xiao Yan mengetahui tentang batu kehamilan ilahi ini? Bagaimana Xiao Yan bisa mengetahui batu kehamilan ilahi di tempat ini? Mendengar hal tersebut Chaos Immortality berkata dengan bangga bahwa itu disampaikan oleh Chaos Immortality. Chaos Overlord pada saat ini malah marah kepada Chaos Immortality karena telah memberitahu hal ini kepada Xiao Yan. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini memiliki ekspresi acuh tak acuh dan hanya bisa memandang ke arah Chaos Overlord. Sementara itu di sisi lain Huo Kai Huang pada saat ini segera membantu Chaos Immortality untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa leluhur telah meninggalkan kata terakhir untuk melindungi gunung ini. Akan tetapi kelompok Xiao Yan pada saat ini tidak membutuhkan banyak oleh karena itu mereka harus membantunya. Menanggapi hal tersebut Chaos Overlord pada saat ini menghela nafas dan berkata bukankah Huo Kai Huang telah mengetahuinya sisa-sisa leluhur dikandung di dalam batu kehamilan ilahi ini? Oleh karena itu hal itu bisa melanggar peraturan leluhur. Dan jika hal itu benar-benar dilakukan maka dirinya khawatir. Melihat Chaos Overlord yang pada saat ini berhenti berbicara Huo Kai Huang pun buru-buru menyela. Huo Kai Huang menjelaskan bahwa mereka tidak membutuhkan banyak batu kehamilan ilahi ini. Oleh karena itu mengapa Chaos Overlord pada saat ini tidak membiarkan mereka untuk mencobanya? Terlebih lagi hal ini masih terkait dengan sebuah kehidupan. Dan jika ada sesuatu hal buruk yang terjadi maka dirinya yang bernama Huo Kai Huang akan menerimanya. Melihat Huo Kai Huang yang pada saat ini berjuang mati-matian untuk membela kelompok Xiao Yan, tentu saja Chaos Overlord pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Lalu dirinya pun segera berkata karena Huo Kai Huang sudah berbicara maka dirinya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Akan tetapi pada saat-saat ini mereka harus berhati-hati karena ada banyak informasi di dalamnya. Hal ini sangat berbahaya dan mereka harus mengirim lebih banyak orang ke sana. Mereka juga harus mencoba untuk tidak menimbulkan sebuah kecelakaan. Setelah itu Chaos Overlord segera mengeluarkan lembaran peta. Kemudian dirinya berkata sayang sekali peta ini telah terkoyak oleh Chaos Immortality ketika dirinya masih muda. Sehingga beberapa di antaranya tidak dapat dilihat dengan jelas, lalu medan di dalamnya sangat rumit dan dirinya benar-benar tidak bisa terbang, oleh karena itu mereka harus berhati-hati, lalu jika mereka mengalami bahaya maka mereka harus mengirimkan pesan kepada Chaos Overlord, kemudian Chaos Overlord pun segera menyerahkan peta ini kepada Huo Kai Huang sambil menghela nafas. Lalu setelah itu dirinya pun menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan adalah orang yang baik kepada keluarga Warcraft mereka. Sebagai seorang paman apa yang dilakukan oleh Chaos Overlord sebelumnya bukan karena dirinya tidak ingin membantunya. Akan tetapi hal ini karena leluhur mereka mengajarinya bahwa ada banyak bahaya di pegunungan primitif ini. Oleh karena itu pada saat ini dirinya hanya bisa meminta kelompok Xiao Yan untuk berhati-hati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dengan serius sebelum akhirnya menatap ke arah Kailin. Tatapan Xiao Yan pada saat ini dipenuhi cinta terhadap Kailin sebelum akhirnya dirinya segera kembali berbicara kepada Chaos Overlord. Xiao Yan menjelaskan bahwa Kailin telah melukai tubuhnya karena Xiao Yan. Oleh karena itu Kailin pada saat ini perlu memulihkan diri. Ketika Xiao Yan berbicara sampai di titik ini Kailin tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memberi Xiao Yan tamparan di wajah. Kailin pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya pada saat ini baik-baik saja.
dan yang terpenting pada saat ini adalah Xiao Yan harus berhati-hati dan jangan kembali dengan keadaan seperti sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak perlu memikirkan keselamatan dari ratu ini. Mendengar kata-kata Kailin yang dipenuhi dengan dominasi, tentu saja Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut dan teringat sejak pertama kali dirinya bertemu dengan Kailin. Emosi dari Kailin ini benar-benar tidak pernah berubah. Xiao Yan telah lama terbiasa dengan cara pengungkapan cinta dari Kailin yang seperti ini, dan akhirnya Xiao Yan pada saat ini tersenyum lembut dan tertawa menatap ke arah Kailin. Sementara itu Kailin pada saat ini tersipu malu menatap ke arah Xiao Yan yang terbahak-bahak. Lalu Chaos Overlord juga pada saat ini tertawa terbahak-bahak melihat kedua insan manusia yang saling malu-malu. Kemudian Chaos Overlord pun segera menekan tawanya sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan dan Kailin. Chaos Overlord berkata bahwa mereka berdua bisa menunjukkan kasih sayang mereka di lain kesempatan. Selain itu, mengenai dua tetes cairan esensi darah bukanlah permasalahan. Kailin adalah ular piton penelan surga yang bisa meningkatkan kecepatannya. Oleh karena itu Xiao Yan tidak perlu khawatir. Hanya saja dirinya berharap di masa depan Xiao Yan tidak akan membuat Kailin kelelahan di dalam hal apapun. Chaos Overlord secara alami menggoda Kailin dan Xiao Yan. Menyadari hal tersebut, Kailin pada saat ini benar-benar menjadi merah dan menundukkan kepalanya. Kailin benar-benar sedikit malu hingga akhirnya dirinya segera memutuskan untuk memberikan beberapa instruksi kepada Xiao Yan. Lalu akhirnya setelah itu dirinya pun segera meninggalkan aula dan kembali berlatih teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dan setelah melepas kepergian Kailin, Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas. Lalu Xiao Yan kembali fokus kepada permasalahan Nan Erming dan pada saat ini Xiao Yan tidak bisa menunda berlarut-larut. Lalu tanpa basa-basi lagi Xiao Yan memutuskan untuk segera melesat pergi ke pegunungan primitif. Keluarga Warcraft benar-benar menempati area yang sangat luas, dan seperti namanya yang paling kuat dari keluarga Warcraft adalah klan Chaos dan klan Phoenix Api. Selain itu masih ada banyak ras Warcraft lainnya, tetapi keluarga Warcraft ini tidak eksklusif. Perbedaan di dalam ras ini tidak mempengaruhi satu sama lain, karena hubungan antara keluarga Warcraft juga terkenal benar-benar solid dan bersatu. Selain itu pada saat ini setelah kedatangan dari Kailin, dan dengan Kailin yang berhasil membangkitkan garis keturunan darah klan Phoenix Api, hal itu menimbulkan kepercayaan dari semua keluarga Warcraft. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar menghargai Kailin, sehingga dengan begitu perjalanan dari kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar lancar tanpa apa adanya halangan. Lalu Xiao Yan dan rombongannya pun pada saat ini segera tiba di suatu tempat, dan tempat ini benar-benar terpencil dan dijaga oleh keluarga Meng An dan mereka adalah keluarga Warcraft terbesar. Begitu kelompok Xiao Yan sampai pada saat ini segera suara tumpul terdengar di telinga semua orang. Kelompok Xiao Yan bisa melihat raksasa di tengah gunung dengan surai putih yang datang dan pergi seolah-olah mereka sedang bekerja. Raksasa itu pada saat ini melihat Chaos Overlord dan Huo Kai Huang dan mereka memberi hormat kepadanya. Pada saat ini Chaos Overlord dan Huo Kai Huang mengantar Xiao Yan untuk memasuki pegunungan primitif. Selain itu tanpa keberadaan keduanya kelompok Xiao Yan tentu saja tidak akan berhasil masuk, dan pada akhirnya dengan izin dari kedua orang ini raksasa yang berada di hadapan mereka segera membuka pintu. Sementara itu Chaos Overlord segera berkata bahwa di dalam perjalanan ini, Chaos Immortality akan pergi bersama dengan Xiao Yan sementara Huo Hong-Er tidak boleh pergi, karena terlalu berbahaya di dalam untuk keselamatan Huo Hong-Er. Lalu mata Huo Hong-Er seketika memerah mendengar apa yang dikatakan oleh Chaos Overlord. Kemudian dirinya pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya harus pergi, dirinya harus memastikan bahwa Nan Erming pada saat ini baik-baik saja, lalu dirinya pun segera menoleh ke arah Chaos Immortality sebelum akhirnya meminta tolong agar Chaos Immortality mengajaknya. Tentu saja Chaos Immortality yang memiliki hubungan antara kakak dan adik bersama dengan Huo Hong-Er pada saat ini menatap Huo Hong-Er yang sangat tulus dengan mata yang memohon. Pada saat ini hati dari Chaos Immortality pun melunak dan dirinya segera meraih Huo Hong-Er.
Chaos Immortality pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa dirinya akan melindungi Huo Hong-er, oleh karena itu mereka bisa pergi. Chaos Immortality pun segera menyeret Huo Hong-er dan berjalan masuk, sementara itu Xiao Yan dengan hormat mengepalkan tinjunya ke arah Chaos Overlord dan Huo Kai Huang sebelum akhirnya mengikuti Chaos Immortality untuk kembali mencari janda bohai tato kura-kura tengkurap.